Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Nasani Mu'ala Umritunya Wadid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SDN Gaslau dalam rangka diseminasi budaya positif oleh Ibu Eka Sukmawati dengan tidak ada halangan suatu problem. Sholawat serta salam semoga tetap kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dan yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Bapak Sumanto selaku Kepala SDN Gaslau, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Sukmawati kepada Bapak Ibu guru yang ada di SDN Gaslau. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang berikutnya adalah sambutan kepada Bapak Sumanto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya marilah pada siang hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa menghadiri acara Bu Eka Sukmawati dalam acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dan pelaksanaan nanti bisa berjalan lancar. Dua kalinya sholawat serta salam tetap kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut umatnya, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, yang mana pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali, yang mana kita bisa menggali apa arti diseminasi budaya positif. Sekilas tadi saya membaca bahwa tujuan kita hari ini membudayakan budaya positif tadi itu sangat baik bila kita terapkan nanti di masing-masing kelas atau seluruh di lembaga kita, yang mana dalam melakukan kesalahan ataupun tindakan anak, marilah kita selalu menilai yang positif dengan ajaran-ajaran yang positif, sehingga anak tidak merasa terancam, merasa takut, dan anak tetap semangat dalam belajar. Oleh karena itu, saya harapkan Bapak Ibu guru bisa menggali dari pelaksanaan ini sekaligus bisa melakukan dalam praktek kehidupan pembelajaran di sekolah. Bahkan bukan hanya di sekolah saja, melainkan di mana kita berada, termasuk kita sudah berkeluarga juga bisa dilaksanakan di rumah. Ini tidak juga berlaku untuk anak-anak, melainkan termasuk pada yang dewasa, termasuk anak-anak kita, termasuk pasangan kita juga, sehingga nanti terjadilah yang sifat harmonis. Dari saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti bisa menggali apa kegunaan dari diseminasi budaya positif. Oleh karena itu, mengingat waktu sudah siang, saya harapkan nanti sekali lagi kita bisa menggali ataupun bisa menggunakan hasil dari pelaksanaan diseminasi budaya positif ini. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih waktunya kepada pembawa acara pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Selau, Bapak Sumanto SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Selau. Tiada kata terindah untuk kesempatan kali ini selain ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan. Tak lupa semoga salawat salam tetap terlimpahkan kepada sang uswah dan hasanah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dan yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini perkenankan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ponorogo untuk mengadakan diseminasi budaya positif. Budaya positif tentu masih awam bagi kita semua. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Sesuai dengan paradigma dalam kesepakatan sekolah untuk menciptakan budaya positif, perubahan ini dengan pendekatan teori kontrol ke teori stimulus respon, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Karena biasanya kalau kita di sekolah itu kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita tipenya atau posisi kita sebagai guru adalah pada posisi menghukum. Maka dirubah dengan membuat kesepakatan bersama anak-anak, berkolaborasi dengan anak-anak untuk membuat kesepakatan yang tentunya nanti akan dipatuhi oleh anak-anak tersebut. Selanjutnya adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Mendapat imbalan atau penghargaan ini dapat merusak hubungan. Penghargaan mematikan juga kreativitas anak. Selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai sendiri, di mana kita harus memberikan kebebasan murid untuk mengungkapkan apa keinginannya. Bukan kita yang membuat aturan, tapi mereka yang mengungkapkan keinginannya seperti apa. Tujuannya adalah di mana penerapan budaya positif ini dilakukan memiliki tujuan, diantaranya yang pertama adalah melatih dan membiasakan penerapan budaya positif dalam diri peserta didik. Yang kedua adalah membiasakan peserta didik itu lebih bertanggung jawab atas keyakinan yang disepakati bersama. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi internal berbudaya positif dalam diri warga sekolah. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang tentunya akan lebih menyenangkan karena mereka tidak merasa ketakutan atau tidak nyaman dengan adanya aturan dan hukuman yang kita buat. Selanjutnya, apa saja yang nanti itu harus dirubah? Yang pertama adalah guru sebagai pengontrol itu harus dirubah. Kita harus merubahnya menjadi guru sebagai fasilitator. Selanjutnya adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat dirubah menjadi sebuah pembiasaan. Tentunya kalau terbiasa, maka anak-anak itu akan mengakar kuat, tidak hanya dilakukan ketika itu saja, tetapi pembiasaan setiap hari. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan komunitas itu harus dirubah. Karena apa? Kita harus memberikan kebebasan berpendapat dan menghargai setiap hasil capaiannya. Jadi anak-anak itu diberikan kebebasan mengekspresikan diri, mengeluarkan pendapatnya. Kenapa dia telah melakukan kesalahan? Nanti kita akan bahas itu nanti di akhir, yaitu pada segitiga restitusi. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu dirubah, harus dirubah. Karena seperti
yang telah kita lakukan, banyak yang telah kita lakukan juga, itu bahwa kita itu memaksa mereka untuk berubah, memaksa mereka melakukan sesuatu karena kita menciptakan peraturan, bukan kok keyakinan, tapi keyakinan mereka, tetapi kita menciptakan sebuah aturan yang wajib dan harus ditaati. Nah, untuk itu kita harus membuat kesepakatan bersama atau membuat keyakinan bersama, dan hal ini juga sudah saya terapkan, saya lakukan di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 5. Mereka sendiri yang membuat keyakinan dan mereka sendiri yang akan terbiasa dan menaatinya, seperti itu. Selanjutnya, makna dari disiplin di sini yaitu menegakkan disiplin cenderung ke perilaku yang pemaksaan dan hukuman seperti yang kita lakukan seperti biasanya, bahkan saya juga melakukan seperti itu. Nah, di sini itu adalah kita diharuskan untuk berubah ke lebih baik, tidak sebagai penghukum, tetapi kita sebagai manajer. Yang selanjutnya yang perlu dirubah adalah tidak lagi adanya tekanan, tetapi dengan membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, dengan mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Di situ ada nanti nilai-nilai kebajikan, next mas. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan yang dibuat ketika kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak hanya dibuat langsung saja kita menetapkan ini, tapi tidak seperti itu. Kita harus menyesuaikannya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Dan tentunya ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, jujur, dan toleransi, serta kreatif. Dimana ketika nanti Bapak Ibu semuanya melakukan pembuatan atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, anak-anak diajak untuk bersama-sama menyusun keyakinan kelas untuk menghindari hal-hal yang mungkin negatif yang dilakukan anak-anak. Seperti contohnya kalau anak-anak tidak melakukan piket kelas, itu bisa dibuat sebuah keyakinan di mana anak-anak sendiri yang menentukan, biar mereka itu sadar akan tanggung jawabnya. Dan di situ nanti juga ada nilai-nilai kebajikan, bisa dengan menuangkan tulisan itu dalam seperti yang di samping ini, mungkin ada keyakinan kelas itu menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Itu nanti ada nilai kebajikannya, yaitu kerjasama. Mungkin kalau kita melakukan piket kelas dan juga di situ bertanggung jawab. Ketika itu ada seorang anak yang kemarin di kelas 5 itu tidak mengikuti sholat berjamaah. Nah, itu bisa juga dibuat keyakinan kelas seperti ini, keyakinan kelasnya mengikuti kegiatan sholat berjamaah seperti itu. Dan di situ nanti juga akan ada nilai-nilai kebajikannya. Jadi anak-anak merumuskan keyakinan apa yang akan mereka tetapkan, disepakati bersama, dan di situ juga ada nilai-nilai kebajikan. Next mas. Nah, di situ kita juga harus mengacu pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan diterima, kasih sayang, kebutuhan kekuasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk senang. Ketika membuat keyakinan kelas, kita juga akan harus mengacu pada kebutuhan dasar manusiawi tersebut. Selanjutnya, kita sebagai guru tentunya juga di sini memiliki posisi kontrol. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada 5 posisi kontrol di sini. Kalau kita selama ini pada posisi yang mana? Kalau saya selama ini mungkin pada posisi yang menghukum, membuat rasa bersalah, dan teman. Kalau Bapak Ibu guru mungkin pada posisi manajer kah? Pemantau kah? Teman kah? Apa? Ada posisi apa nih Kak? Biasanya pada posisi penghukum ya. Iya.
mayoritas itu pada penghukum. Next mas. Iya, di sini tuh seperti ini loh ciri-cirinya penghukum. Ada nggak sih pada kita ciri-ciri penghukum? Benar nggak seperti ini? Kita berada pada posisi kontrol penghukum. Yang pertama itu menghardik, bersuara keras. Apa yang kita lakukan di kelas selama ini? Benarkah kita menjadi seorang penghukum? Bersuara keraskah kita? Menghardik anak-anaknya kita? Yang kedua adalah tidak mendengarkan alasan. Kita menjudge seanak tanpa mendengarkan alasan apa mereka melakukan seperti itu. Sebagai contohnya ketika tidak melaksanakan piket kelas, kita tidak boleh menjudge anak. Kalau tipe ciri-ciri penghukum ini adalah kita, kamu itu bersalah seperti itu. Kenapa tidak piket? Kamu itu bersalah, harus piket. Nah, seperti itu adalah ciri-ciri penghukum. Yang ketiga adalah mempermalukan. Kalau mempermalukan tidak ya kalau kita. Tapi dua atau tiga mungkin dalam ciri-ciri tersebut ada pada kita. Yang keempat adalah menyakiti dalam bahasa verbal. Bahkan menunjuk itu pun sudah termasuk dalam posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, seorang penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya atau awas kalau kamu tidak mematuhi aturan kamu akan seperti ini. Nah, itu adalah tipe-tipe ciri-ciri seorang penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, itulah selama ini berarti kita berada pada posisi ini. Selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Hal ini juga melekat pada kita mungkin pada setiap harinya. Yang pertama cirinya adalah membuat murid itu merasa di posisi paling salah. Nah, seperti ini. Apakah kalian itu tidak tahu kalau ibu sangat kecewa atau bapak sangat kecewa dengan apa yang kalian lakukan? Itu adalah tipe pembuat rasa bersalah. Yang kedua, guru merasa yang paling menderita. Ibu itu sedih, ibu itu kecewa, bapak itu kecewa. Apa kamu tidak kasihan pada bu guru? Apa kamu tidak kasihan pada bapak? Kalau melakukan itu lagi. Nah, itu adalah ciri-ciri pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Yang keempat, merasa tidak berharga. Tentunya kalau kita mengatakan kalau apa kamu tidak kasihan sudah melakukan seperti ini, terus ibu itu sudah mendidik kalian itu dengan baik, tapi kenapa kalian masih melakukan kesalahan seperti ini? Akhirnya mereka merasa sangat tidak berharga. Selanjutnya telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Mereka juga sama, harus kita sayangi. Makanya pada kegiatan kali ini kita harus menghilangkan, merubah posisi kontrol pembuat rasa bersalah yang ada pada diri kita. Selanjutnya, nah ini kebanyakan kalau sekarang guru-guru di era Gen Z itu adalah ciri-ciri posisi teman, tidak menyakiti, benar tidak menyakiti, namun tetap mengontrol murid melalui pendekatan yang persuasif. Dampaknya itu memang sangat baik pada sebuah hubungan antara guru dan murid itu seperti teman. Ini juga sering kita lakukan, tapi memiliki dampak negatif yang akhirnya murid-murid itu menjadi ketergantungan. Dan bahkan mungkin nanti efeknya yang paling buruk adalah mereka menganggap gurunya sebagai teman dan tidak menghormati lagi. Jadi hai gitu, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini yang keempat adalah ciri posisi pemantau. Kalau pemantau itu tentunya kita bersikap datar, bahasa tubuhnya juga formal, tidak ada rasa antusias sama sekali. Murid juga memahami bahwa yang dijalankan itu karena telah melanggar salah satu aturan di sekolah. Selanjutnya, nah ini nanti yang harus kita lakukan selama kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu ciri posisi manajer.
apa yang harus kita lakukan? Kita bersama-sama dengan murid harus berkolaborasi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa yang sudah dia lakukan, kesalahan yang sudah dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan, bukan kok kita memberikan dukungan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang telah dia lakukan. Contohnya tadi tidak dapat mengikuti piket kelas, tidak melaksanakan piket kelas, akhirnya teman-temannya laporan, Bu, ini tidak melakukan piket kelas, nanti tolong disanksi ya Bu. Saya hanya diam ketika itu, tapi kita harus kembalikan pada keyakinan kelas yang kita buat, bahwa tidak melakukan piket kelas itu tentu ada alasannya. Kita harus anak yang tidak melaksanakan piket kelas itu kita panggil, itu nanti penerapannya pada segitiga restitusi. Kita panggil, kita tanyakan kenapa dia melakukan itu, dan tentu ada alasannya, dan dia harus kita ingatkan keyakinan kelas seperti apa yang telah kita buat, dan dia akhirnya menyadari kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Nah, selanjutnya Mas, nah ini pada segitiga restitusi tentu masih sangat awam bagi kita. Saya juga merasa ini hal yang baru, penerapan segitiga restitusi ini. Apa sih segitiga restitusi? Ini adalah sebuah dialog yang dijalankan oleh kita, guru, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan tindakan yang salah. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini sebagai contohnya mungkin ada di skenario ya. Next Mas coba. Nah, contoh kasusnya seperti ini yang kemarin saya praktekkan di kegiatan demonstrasi kontekstual. Contoh kasusnya adalah Rina, itu adalah murid kelas 5 SDN 3 Selau. Hari ini dia tidak melaksanakan piket kelas. Teman-temannya menganggap Rina tidak bertanggung jawab karena tidak melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, mereka teman-temannya yang ketika terjadwal bersamaan dengan Rina itu menganggap Rina itu tidak bertanggung jawab. Dia menganggap Rina itu bolos piket dan harus dihukum. Padahal yang harus kita lakukan adalah tidak menjudge Rina kamu bersalah, itu tidak, tapi melaksanakan segitiga restitusi. Selanjutnya Mas, nanti mungkin ada video yang bisa diputarkan ketika saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu ini skenario saja Bapak Ibu, biar kita tahu bagaimana melaksanakan segitiga restitusi, dan semoga nanti penerapan segitiga restitusi ini kita lakukan di SDN 3 Selau biar menimbulkan efek yang positif, tidak hanya jera sesaat, tapi mereka menyadari dan meyakini bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar harus dirubah dan salah, seperti itu. Yang pertama tadi kegiatannya Rina itu saya minta menemui saya, tapi tidak bersamaan dengan teman-teman yang lain. Saya panggil di ruang khusus, saya tanyakan. Di situ saya tanya lebih dulu tentang laporan piket dari teman-temannya bahwa dia hari itu tidak melaksanakan piket. Dan dia mengakui bahwa memang tidak melaksanakan piket. Dan selanjutnya saya memberikan penguatan bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya tidak ingin bermaksud menyalahkan dia ketika hari itu tidak piket. Nah, di situ Rina mengatakan bahwa dia melakukannya dengan tidak sengaja. Selanjutnya Mas. Nah, di sini ada 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tentunya dalam diskusi yang saya lakukan dengan Rina tadi, memberikan penguatan atau menstabilkan identitasnya Rina tersebut
yaitu dengan kata-kata seperti itu, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Itu sebuah penguatan. Coba kamu pikirkan, apakah tidak melaksanakan piket itu perbuatan yang benar? Nah, Rina mengakui, akhirnya menyadari bahwa itu salah Bu, saya sudah melanggar aturan untuk melaksanakan piket. Mungkin sebelumnya itu tolong diputarkan videonya, Mas. Nah, ini penerapan yang saya lakukan. Nah, itu tadi apa yang sudah saya lakukan dengan melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama saya menstabilkan identitas. Dia sudah mengakui kesalahannya, Rina tersebut mengakui kesalahannya bahwa memang dia melanggar aturan untuk melaksanakan piket. Selanjutnya, yang kedua adalah saya memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Rina tidak pikir, tentu harus divalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak melaksanakan piket, Rina. Saya lupa tuh, ternyata dia lupa kalau hari ini itu jadwalnya piket seperti itu. Nah, untuk menghindari lupa itu bagaimana? Solusinya seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu, kita melakukan validasi. Dia ternyata mengatakan bahwa harus memasang jadwal piket di kamar. Selama ini dia hanya melihat jadwal piket yang ditempelkan di depan kelas sambil mengingat-ingat hari ini jadwalnya atau bukan. Terus selanjutnya saya memberikan feedback lagi. Sekarang kamu sadar apa belum? Apakah masih akan tidak melaksanakan piket lagi? Nah, dia menjawab, sudah Bu, saya sadar. Saya minta maaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini loh Bapak Ibu, yang arahnya itu ditujukan seperti ini, biar dia tidak mengulangi lagi, biar dia juga minta maaf, tidak hanya menimbulkan efek jerah sesaat, tapi dia akan bertanggung jawab ke depannya, dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Selanjutnya, nah di sini selanjutnya saya akan menanyakan keyakinan apa yang sudah saya dan dia sepakati, satu kelas sepakati. Di sini keyakinan kelas apa yang kita buat di awal tahun pelajaran. Nah, di situ kita harus melakukan piket sesuai dengan jadwalnya. Dia sendiri masih ingat sebenarnya, tapi hanya pada hari itu dia lupa. Nah, setelah itu saya memberikan penguatan untuk kedepannya. Bila giliran piket kelas, apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan untuk perbaiki kesalahan itu. Nah, Rina mengatakan bahwa saya akan melaksanakan piket Bu sesuai jadwal yang disepakati.
Nah, di sini penguatan yang terakhir adalah baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan. Dia mengucapkan terima kasih. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika seorang anak melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah. Kita harus menjadi seorang manajer, berkolaborasi dengan siswa. Kita harus menerapkan segitiga restitusi, di mana anak-anak itu akan menjadi lebih nyaman, lebih paham apa yang harus dia lakukan, dan tentunya akan lebih bertanggung jawab. Dan arahnya juga akan menimbulkan suasana yang pembelajaran yang lebih nyaman, sekolah yang lebih kondusif tanpa adanya ancaman dan hukuman. Next. Nah, akhirnya ada pada kesimpulan. Dan sebelum ini mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya, Bu pengacara. Kesimpulannya adalah budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Hal itu juga akan menimbulkan suasana lingkungan yang nyaman untuk belajar dan tentunya akan menumbuhkan karakter anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Monggo kita saling sharing untuk melakukan budaya positif di sekolah kita. Tentunya banyak permasalahan di kelas Bapak Ibu semuanya yang mungkin di sini kita bisa saling sharing untuk melaksanakan segitiga restitusi, dan mungkin di kelas Bapak Ibu semuanya sudah adakah yang membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas? Belum. Nah, mungkin dari sini kita bisa melakukan pembuatan keyakinan kelas biar anak-anak itu mengeluarkan pendapatnya, apa sih yang mereka inginkan, apa yang harus kita lakukan agar kelasnya itu kondusif, nyaman, dan tentunya dia juga merasa aman, tidak merasa saya kalau salah itu dihukum, tidak seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dulu untuk pemaparannya. Terima kasih waktunya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan tentang budaya positif di lingkungan sekolah dari IPK Sukmawati. Memang seperti yang sudah kita ketahui, budaya positif itu penting ditumbuhkan di lingkungan sekolah karena pemerintah Indonesia saat ini sedang mencanangkan sekolah ramah anak. Salah satunya biar ramah anak itu adalah dengan memberdayakan budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada sesi tanya jawab atau sharing di WK. Monggo kepada Bapak Ibu. Mungkin monggo kita silakan untuk saling sharing dan memberikan saran masukan atau pernah menjumpai suatu peristiwa yang sesuai dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Silakan. Monggo, mungkin banyak hal ya yang kalau di SD itu banyak sekali permasalahan karena ya anak-anaknya yang masih tingkatan seperti itu. Jadi kalau kemarin itu juga pernah terjadi di kelas saya sendiri. Mungkin di situ arahnya nanti nilai kebajikannya jujur karena ada beberapa anak yang dipengaruhi untuk mengambil yang bukan miliknya seperti itu, hanya mempengaruhi saja, belum melakukan itu. Akhirnya anaknya itu saya panggil, saya tanyakan kenapa kamu seperti itu. Dia memberikan alasan. Selanjutnya saya kembalikan pada keyakinan kelas yang dibuat, yaitu harus berlaku jujur. Maka dia menceritakan semuanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berubah. Semoga nanti anak tersebut juga bertanggung jawab pada apa yang sudah ia lakukan dan juga bertanggung jawab pada apa yang sudah dia sepakati seperti itu. Monggo kalau mungkin di kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan 6 ada permasalahan, bahkan mungkin di
mata pelajaran olahraga ataupun agama ada permasalahan yang mungkin bisa dipecahkan dengan keyakinan kelas, kita bisa menuangkannya pada keyakinan kelas masing-masing sehingga nanti kedepannya kita bisa membudayakan positif itu, disiplin positif di sekolah kita. Monggo kita sharing saja. Ya, bukan saya mau izin bertanya, kalau misalkan di kelas rendah itu kan anak-anak terbiasa berkata kotor ya, berkata kotor. Terus untuk memulainya budaya positif itu bagaimana caranya? Langkah yang pertama harus kita ambil atau yang harus kita tindak atau kita lakukan bagaimana? Coba saya coba beri pemaparan. Oke, terima kasih Pak Yoyo untuk pertanyaannya. Mungkin di sini saling sharing saja, ya, karena saya tidak bermaksud untuk menggurui, karena saya juga masih belajar. Dan untuk berkata-kata kotor itu tidak hanya pada kelas panjenengan, tapi juga berlaku juga di kelas saya. Kelas saya itu ketika saya pertama kali masuk di kelas 5 ini luar biasa. Kata-kata kotornya bukan hanya dari anak laki-laki yang biasanya mengucapkan itu, tapi juga pada anak perempuan. Beberapa, tidak semuanya, tapi memang iya ada. Nah, untuk melakukan itu tentu kalau kelas Pak Yo di kelas 2 ya. Untuk kelas 2 mungkin mereka sudah bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri. Apa sih efeknya kalau kita berkata kotor? Mungkin ini juga harus bekerja sama dengan Ibu Guru PAI, ya. Kita menjelaskan bahwa kalau berkata-kata kotor itu efeknya seperti apa. Kita itu nanti berdosa, seperti itu nanti bisa juga bekerja sama dengan Ibu PAI. Dan keyakinan kelas yang akan kita buat adalah tentunya berkata sopan. Sebelum itu pasti ketika disuruh membuat keyakinan kelas, anak-anak itu menuliskan tidak boleh berkata kotor. Nah, kata-kata tidak itu adalah sebuah peraturan. Nah, kita tidak boleh menuliskan, sebetulnya contoh kemarin ya, di sini itu ada Pak Yoyo ini. Kemarin itu tulisannya adalah mereka menulis masing-masing. Ini contohnya di sini juga ada. Saya masukkan di sini itu hanya saya rapikan. Di sini itu banyak ketika anak-anak menulis peraturan-peraturan. Jadi mereka tidak menulis keyakinan, tapi peraturan. Kalau keyakinan itu kita lebih bahasanya itu lebih apa ya? Lebih luas dan tidak menjadi sebuah yang nanti kalau tidak melakukan itu berarti kita disanksi, tidak seperti itu. Tapi itu diyakini. Nanti ketika di kelas jenengan bisa membuat saling berkolaborasi dengan anak. Mungkin ya seperti contohnya panjenengan bisa memberikan seperti ini ke anak, dituliskan saja biar anak-anak mengekspresikan apa yang ingin mereka ubah di kelas itu, apa yang pengen mereka yakini. Di situ nanti pasti ada. Tidak boleh berkata kotor seperti itu. Nah, kita akhirnya harus apa ya, memvalidasinya. Kita nanti kalau tidak boleh berkata kotor, kalimat untuk keyakinan kelasnya adalah berbicara dengan sopan. Seperti itu. Nah, nanti setelah itu jenengan bisa memberikan penguatan ketika berbicara dengan sopan. Itu kita mengambil nilai kebajikan yang mana? Seperti itu. Dari sebuah keyakinan itu harus ada nilai kebajikan di belakangnya. Dan kita jelaskan ke anak, kalau nanti berkata kotor kepada temannya, mungkin berkata kotor kepada temannya enggak kok kepada guru loh, kepada temannya loh, sering miso-miso seperti itu loh. Nah itu ya memang kalau kita di sekolah itu biasanya menerapkan yang tipe penghukum. Tapi untuk sekarang itu alangkah baik-baiknya kita ke arah yang keyakinan kelas, biar anak-anak itu lebih ini loh tanggung jawab yang harus saya lakukan. Kalau berkata kotor itu kan nanti kita berdosa. Kalau berkata kotor itu nanti teman-teman juga merasa tidak nyaman dan akhirnya saya dijauhi kalau sering berkata kotor. Mungkin teman-temannya juga tidak suka dengan kata-kata kotor tersebut. Nah ini yang menjadi
menjadi PR kita juga. Kalau kelas rendah itu tentunya sangat sulit untuk dibawa ke sana, untuk apa ya, lebih sadar diri, lebih mengerti. Kenapa kok keyakinan kelas ini dibuat? Ini sangat mudah ketika di kelas-kelas tinggi seperti kelas 4, kelas 5, dan mungkin di kelas 6. Seperti itu Pak Yoyo, mungkin ini menjadi PR kita bersama, dan juga nanti mohon kerjasamanya dari Bu Guru PAI, Bu Anis, mungkin nanti bisa saling sharing dan juga memberikan penguatan kepada anak. Mungkin kalau yang di kelas saya insya Allah sudah berkurang kata-kata kotornya, dan semoga ini juga menginspirasi kelas-kelas yang lain, bahkan kelas rendah bisa paham bagaimana bahwa berbicara tidak sopan dan berkata-kata kotor itu tidak baik dan tidak seharusnya kita lakukan. Seperti itu Pak Yoyo, mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan, monggo kita sharing bersama. Oke, saya mau menambahkan apa yang terjadi di sekolah kita. Sebenarnya begini, saya sejak awal masuk sini ini kaget banget. Ya, banyak anak yang berkata-kata kotor, berteriak-teriak. Maksud saya begini, saya itu membandingkan dengan SD-SD lain. Kalau di Senipo 3 itu jarang yang seperti itu. Di Senipo 1 ada yang seperti itu tapi sedikit. Kemudian saat ini saya diikuti juga jarang yang berteriak-teriak, berkeliaran seperti itu jarang. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya begini, kebiasaan anak. Sejak awal saya juga dengan masukan dari Pak Jas, maaf ini bahas kelas kita ya, sekolah kita ya. Ini saya dapat masukan dari Pak Jas begini, anak SLAUM 3 itu kalau diajak ke arah, terutama mengarah ke AQ itu sulit. Tetapi kalau anak SLAUM 3 ini diarahkan ke aktivitas, ini bagus. Nah, jadi di situ bisa diambil kesimpulan bahwa anak sini ini kelebihan tenaga, sedangkan ke arah menuju pembinaan AQ itu ada walaupun bagian itu. Nah, sekarang apa yang harus kita tindakan? Kemudian kita juga harus melihat latar belakang rumah, maaf, keluarga terutama. Ini memang mayoritas, maaf, saya pernah mendekati salah satu anak. Kamu kok miso? Kenapa? Karena di rumah ini sering mendengar kata-kata dari orang tuanya, sehingga kalau di sini ini diberi penalaran kayak Adi yang ditanakan guru TK, anak terutama sulit untuk menerima. Jadi segini, setelah saya simpulkan, solusi yang termudah adalah pendekatan per anak satu-satu. Itu yang saya pernah dekati. Saya juga menemukan anak yang mengambil milik orang lain, uang terutama. Ini pernah saya diarah oleh teman-temannya, dimasukkan ke kantor. Di kantor itu cuma saya tanya, Le, kamu mengambil uang kenapa? Tidak disangoni. Loh, kok tidak disangoni? Apa kamu tidak minta? Enggak. Dan kamu tadi sarapan apa enggak? Enggak. Di situ saya mengambil kesimpulan bahwa anak mengambil uang karena tidak sarapan. Kemudian saya kasih play, ini uang yang kamu ambil berapa? 5.000. Ini uang 5.000. Kamu kembalikan yang punya. Kemudian uang tadi sudah membuat jajan atau sudah? Besok jangan diulangi. Alhamdulillah selama ini tidak ada kabarnya lagi anak itu mencuri. Nah inilah, oleh karena itu tolong Bapak Ibu Guru pendekatan secara pribadi, individu ini ditingkatkan. Dan nanti pas kosong atau pas memanggil salah satu anak, coba seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya pemetaan. Nah ini, pemetaan ini juga nanti dikelompok-kelompokkan. Ada yang pinter, ada yang belum bisa, ada yang bagaimana. Itu loh, ada yang sering misuh, ada yang ini juga harus diceritani. Jadi nanti kita mudah mengelompokkannya. Ini kemarin saya dapatkan dari penjelasannya pengawas.
tapi saya juga merasa cocok itu, sehingga nanti ketika masuk kelas ada problematik misalkan ini seperti ini, oh ya di dalam pemetaan seperti itu, berarti apa yang harus kita tindakan itu yang. Terus kemudian gini, kalau misalkan ada penjelasan ini seperti dikatakan Bu Eka, tetapi di rumah tidak mendukung, kira-kira kok keberhasilan ini kurang. Oleh karena itu, tolong seperti kemarin Bu Ais itu tetap mengusulkan kelas parenting ini. Ini juga cocok karena apa, di situ juga nanti akan masuk hal-hal tentang perilaku. Ini kalau ini juga nanti kita tidak lanjuti. Jadi semacam inilah juga bagus untuk kita curhat, kita mengeluarkan apa masalah yang ada di sekolah kita. Nah ini mungkin juga wajar yang sudah lama di sini mungkin sudah hafal harus bagaimana ya. Biasanya kalau sudah kelas 6 biasanya tunduk. Iya. Apakah tunduknya karena sudah dewasa atau sudah tidak ngomong? Sedangkan saya juga melihat kelasnya Mas Yoyo ya, wah gimana ini? Maaf Mas Yoyo ya, saya itu kadang-kadang satu ya sudah. Nah ini apa? Ya itu boleh saja. Kenapa? Karena anak itu beraktivitas. Namun apabila keterlaluan ya nanti kasihan selanjutnya. Mau dibebas, nanti dipastikan belum bebas, tentunya juga akan. Maaf ya pada yang ini. Tidak saling share saja. Menambah sedikit bukan untuk teori yang telah disampaikan itu, jadi dari teori kurun waktu yang lama untuk ke depannya ini kalau di sekolah diterapkan seperti itu, alangkah lebih baiknya nanti ditindaklanjuti di keluarga. Untuk itu andai kata kita membuat grup kelas, mungkin dalam kurun waktu 1 bulan atau 2 bulan bisa ketemu orang tua siswa, terus menyampaikan kaitannya dengan teori-teori yang seperti itu. Jadi yang dikatakan hanya dilaksanakan di sekolah, kalau tidak ada tindak lanjutnya di masyarakat, yang saya kira kurang berhasil. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Pertama untuk Bapak Kepala Sekolah yang ada 3 metode. Yang pertama itu adalah memanggil siswanya, sama halnya yang tadi saya minta putarkan videonya tadi. Berarti sebelum saya melakukan diseminasi budaya positif, Bapak Kepala Sekolah kita sudah memberikan contoh bagaimana membudayakan disiplin positif di sekolah kita dengan cara memanggil anaknya, dan beliau juga sudah melakukan segitiga restitusi tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak tadi, yang kedua memvalidasi, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Beliau sudah lebih awal melakukan segitiga restitusi sehingga anaknya lebih sekarang sadar dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, yang kedua tadi tentang tidak lanjut ke orang tua. Mungkin benar nanti semoga sekolah kita dapat menyisihkan dana untuk melaksanakan parenting seperti itu. Ya mungkin parenting itu sebenarnya tidak harus mendatangkan narasumber dari luar nih Bapak. Mungkin Bapak Ibu guru yang bisa melaksanakan parenting ke orang tua wali itu juga bisa dilakukan. Jadi kita tidak mengambil narasumber dari luar, bisa salah 1 atau 2, 3, bahkan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah sendiri bisa menjadi narasumber untuk kegiatan parenting kita. Itu sangat penting sekali memang. Karena apa? Ya memang awalnya ketika saya tanya, bukan hanya tanya kepada anaknya yang sering berkata kotor itu, tapi juga teman-temannya. Memang benar, di rumah itu mereka terbiasa dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kotor seperti itu. Saya memang awalnya di sini sangat kaget bahwa sama seperti panjenengan, saya kaget berada di sini. Wah, anak-anaknya kok seperti ini. Nah, itu menjadi PR bagi kita semua. Terus yang ketiga tadi dari Bapak tadi, mungkin kalau yang di masyarakat
ya memang iya harus kita lakukan. Demikian juga sama yang Pak Jas ngendikakan bahwa kita memang harus bekerja sama, berkolaborasi, tidak hanya apa yang dituliskan, diyakini di kelas, tapi juga harus kita imbaskan tidak hanya ke teman sejawat, bahkan harus kita imbaskan ke Bapak Ibu wali murid. Terima kasih untuk masukannya. Mungkin ini juga akan kita lakukan bersama, kita bersama-sama, bukan saya saja, tapi mungkin dalam sebuah wadah WA atau grup WA tersebut kita saling sharing, dan mungkin bisa kita fasilitasi untuk 1 bulan sekali kita ketemu dengan wali murid, biar kita saling sharing permasalahan apa di sekolah dan permasalahan apa di rumah yang bisa kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya bersama-sama, biar anak-anak itu nanti kedepannya menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang berprestasi, dan tentu akan membanggakan SDN 3 Selayong. Demikian, mungkin ada tambahan? Monggo. Ada tambahan ini untuk Baris. Kita bulan ini mengadakan peringatan hari Maulid Nabi. Iya kan? Nah, seandainya itu kita kemas, maksud saya kemas, peringatan itu sekaligus diadakan kegiatan parenting atau mendatangkan narasumber yang intinya anak ataupun mungkin juga wali murid bersama-sama kita adakan, intinya peringatan ya, tapi di sela-sela peringatan itu kita memberikan masukan kepada orang tua dan anak yang ini seperti tadi bagaimana sehingga kita nanti 2 jalan dilalui tapi biayanya bisa ditekan. Maksud saya gini, untuk kehilangan kan anak dan bawa sendiri, malam ini kelar ini. Jadi kita perhitungkan seperti itu. Kita hanya memperhitungkan mungkin untuk narasumber. Nah, ini yang ceritanya satu. Ini apakah seandainya kita mendatangkan balik apa di setelah pada perintah ini? Lebih masuk dari tidak apa-apa meskipun itu peringatan yang Islam, Iya. jadi sekali jalan lagi. Iya. Itu baik. Kaitannya dengan yang mengisi parenting yang ada hubungannya dengan agama sekaligus tingkah laku itu ada juga ya? Ada, termasuk yang dirilingi tadi. Iya, ada. Jadi nanti langkah 2 untuk 1 pembinaan anak sekaligus termasuk orang tua sekaligus kita jalani dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Itu kapan kira-kira Pak? September. 16 September. 16 September. Iya. 15 kan minggu Ya, Sebenarnya tanggal merah kita biasanya melakukan Selasa tanggal 17. itu monggo kita pikirkan sehingga nanti langkah-langkah kita seperti itu, sehingga satu langkah untuk 2. Andai kata kita tadi kan terus di rumah. Ya kita masukkan di belakang ruangan. Tapi itu terlalu banyak berarti. kalau menampung semua kelompok pada Pemilu itu dikemas kasus pengajian dalam rangka Maulid Nabi, tapi yang jiwa dan waktunya itu untuk mengambil orang tua supaya bisa hadir umpama sore Sore nanti masih ada mati. habis kasar Mungkin itu bisa nanti ini kita bahas lebih lanjut. Sangat bagus sekali memang untuk kegiatan yang dikemas bersama-sama. Itu nanti bisa dilaksanakan peringatan Maulid Nabi bersamaan dengan parenting, yang tentunya juga parenting itu nanti juga
menarik bagi anak, biar dikemas sangat menarik bagi anak, dan tentunya kita juga harus memasukkan hal-hal yang positif tadi, hal-hal yang benar-benar anak-anak harus lakukan dan harus ditepati seperti itu. Nanti dalam parenting itu biar orang tua juga sadar bahwa mendidik anak tidak hanya kewajiban bapak ibu guru di sekolah, tapi juga orang tua di rumah seperti itu. Nanti juga bisa diberikan arahan-arahan tentang apa saja yang sesuai anak-anak lakukan, sesuai dengan pembelajaran dan sesuai dengan nilai-nilai pada keagamaan. Kata Minggu Anis kita bahas lebih lanjut untuk agenda kita yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Monggo, mungkin ada yang lain. Ini demikian tadi proses diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan terkait dengan materi budaya positif di sekolah dan bagaimana cara menyikapi hal-hal yang bisa dikatakan penyimpangan yang dilakukan oleh siswa-siswa kita di sekolah. Bagaimana supaya penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan anak itu bisa diminimalisir dan kalau bisa dihilangkan dengan cara membiasakan budaya positif di sekolah. Kami rasa sudah di ujung acara terkait tentang diseminasi budaya positif yang dipersembahkan oleh Ibu Eka Sukmawati. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.